Kalau dari kampus ya, dari kampus itu pemintaannya adalah mengetahui proses produksi. Nah, dari PAUD berarti ingin tahu bagaimana produksi alat-alat apa yang diperlukan untuk produksi mainan ya kan ya? Kemudian pemasaran. Mungkin adik-adik yang entrepreneur jika ada ya mungkin bisa mengetahui pemasaran online kami di YouTube itu juga kami buka. Nanti kalau ada yang ingin menanyakan langsung kita sampaikan. Jadi emang kami kesini itu sebenarnya cukup merepotkan dengan banyaknya orang yang ada di sini. Itu terus kebetulan emang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Yoyo, kami tahu Omocha itu ketika waktu ada konferensi ya PPS itu perkumpulan program studi PAUD kebetulan kemarin dilakukan di Bandung. Dan salah satu yang hadir waktu itu kebetulan Bu Wahyuni. Mainan edukatif. Kami salah satu supplier, kami salah satu produsen mainan edukatif di Indonesia ya. Dalam masih skala kecil. Tugas adik-adik sekalian nanti sebagai guru PAUD mungkin ya lebih mengenal fungsinya. Itu nanti pasti akan belajar di universitas itu. Ya seandainya pun tidak jadi guru mungkin ya jadi sebagai entrepreneur ya bisa aware lah, bisa mengerti bagaimana fungsi mainan PAUD dan bagaimana cara mendapatkannya dan ide-ide untuk membuatnya, ide-ide kreasinya atau mainan seperti ini gitu ya. Itu tidak berhingga. Nah di sini saya kenalkan dulu gudang kami ya. Gudang kami ini jadi beberapa blok, ini blok B, blok C, nanti blok D gitu ya. Jadi semuanya ada di database kami. Ada nanti kalau ada kesempatan nanti saya presentasikan. Dan itu kalau di internet juga sudah saya buka itu. Di blok A itu di rak ini isinya apa saja itu ada di internet di grahamainan.com. Kalau ada bisa lihat ya di grahamainan.com nanti. Yang Bu Juni ini besar di warung Pak. Jadi model warung itu kami terapkan di dalam jualan mainan ini. Jadi beli 10 jualnya 15, 12, mungkin ada yang punya warung, ya seperti itu kita kelola. Tadi saya udah koordinasi dengan Bu Rati, kita ke workshop yang B1, ya, yang B1 ke workshop dulu, begitu bisa ya kita ke workshop, yang nunggu di sini makan ya. Nanti yang B1 akan didampingi Pak Yoyo ke workshop ya. Kenapa Kak Bapak itu kepikiran usaha ini loh, pembuatan mainan ini nggak usaha yang lain itu kenapa Pak latar belakangnya? Baik, kenapa kami berkecimpung di dunia usaha mainan edukatif? Kenapa bukan yang lain? Bu Yuni yang memulai usaha ini. Bu Yuni itu ingin punya pekerjaan, ingin punya penghasilan. Dia perempuan, minimal untuk beli bedak dia punya uang sendiri. Gitu. Jadi 10.000 targetnya kalau nggak salah dia ingin punya penghasilan itu satu hari Rp1.000 kalau nggak salah. Jadi ditabung sebulan bisa Rp30.000 bisa beli bedak. Bu Yuni usaha mainan kan saya bantu ya. Itu orang-orang tetangga saya bertanya kenapa usahanya ke usaha mainan? Kenapa bukan baju? Kenapa bukan jilbab? Kenapa bukan lain-lain itu kan? Kenapa bukan makanan gitu kan? Ya kita melihat ada peluang di situ ya. Karena anak-anak kan suka. Untuk mulai dari produksi memang tidak. Kita mulai dari reseller produk di Jakarta. Oke. Kenalkan nama saya Rizka Fitria, saya bertanya Bapak untuk kalau boleh tahu di sini karyawannya ada berapa orang, kemudian pembagian tugasnya bagaimana? Baik, kalau di workshop ini ada sekitar 18 orang ya. Jobnya di sini hanya produksi. Produksi dibagi dua, pembahanan sama finishing. Tapi rata-rata mereka semua bisa. Pembahanan, potong kayu mereka semua bisa. Karena tadi itu modelnya ada learning by doing. Oke, Adik ya, untuk Adik.
kita ada riset ya, kita ada desainer. Kita ada orang desainer. Kebetulan desainer kami nih hari ini belum masuk karena dia baru menikah kemarin ya. Tapi kita ada. Kemudian Bu Yuni tuh punya ide misalnya mau gambar gajah, dia nggak bisa gambar. Bu Yuni nggak bisa gambar gajah, tapi dia nyuruh desainer kami untuk gambar gajah. Kemudian kita tes pasar, kita lempar, kita bikin 100, kita lempar ke pasar. Berapa lama lakunya nih? Kalau cepat kita produksi lagi. Dan reseller kami juga demikian. Reseller kan nggak semuanya punya tempat seperti ini gitu kan. Dia punya ide, Bu Yuni saya mau bikin ini. Kita bantu produksi. Kelompok 4 punya aja. Bagaimana kami melakukan manajemen pemasaran? Baik, kami melakukan pemasaran secara online dan offline. Melalui offline kita melalui toko-toko, melalui reseller, melalui kamera. Kemudian melalui online itu melalui situs web, Instagram, bisa di-searching ya. Kalau mau capres akan keluar situs mau capres. Kemudian melalui YouTube itu tidak semua channel, belum semua channel kita, tapi seberapa mungkin banyak channel kita. Karena zaman online sekarang, zaman digital, itu persaingan makin ketat. Kita harus bisa mengikuti gelombang digital itu kita harus bisa mengikuti. Terus kemudian nanti setelah kita dari workshop ini, saya akan ada pertemuan bersama. Saya akan mempresentasikan bagaimana kami mengelola stok, bagaimana kami mengelola penjualan, bagaimana kami mengelola order. Kalau ada waktunya, saya akan presentasikan. Pada saat itu bisa ditanya lebih detail. Bagaimana sumber daya manusia kita didapatkan ya. SDM kami hampir semua operasional itu adalah pendidik kita. Cara jadi reseller ya dia. Kalau jadi reseller itu kita itu sangat mudah sekali. Itu yaitu pertama melakukan pembelian senilai 3 juta minimal ya. Kalau lebih nggak apa-apa. Nanti langsung dapat diskon 40%. Gitu, dari harga press list. Gitu. 40%. Nah, terus ongkos kirimnya itu ditanggung oleh pembeli. Kita juga bisa dropship. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya jualan, udah punya toko di marketplace gitu ya, misalnya kan anak muda ini misalnya jualan dodol gitu ya, tukang mainan bisa nanti tetap pembelian di awal itu harus stok dulu senilai 3 juta atau 1,8 bagiannya, tapi pembelian berikutnya kan item kita banyak banget, belanja senilai 3 juta itu paling cuma dapat 200, tapi dengan 1,8 belanja bersih banget, dibolehkan mengupload semua produk kita. Nanti barang yang nggak pernah dibeli itu bisa diupload dan bisa langsung dapat diskon yang sama. Jadi bisa dropship. Jadi kayak kemarin itu ada reseller baru, dia belanja itu senilai 3 juta, tapi yang diupload sama dia di toko online dia tuh hampir seluruh produk kita. Padahal dia belanja cuma sekitar 20 macam. Kita punya ada 500 macam produk. Gitu. Jadi dengan dia belanjanya cuma 20 macam produk, tapi dia bisa jual senilai 500 macam produk dan dapat harga diskon yang sama dengan pembelian awal. Sistem pemasaran kami. Mungkin sudah sering ngelihat gambar seperti ini ya, orang ya. Tapi kalau ada lihat di internet gitu ya, di panel digital marketing akan keluar gambar seperti ini. Nah, ini semua adalah digital marketing saat ini sangat populer seperti ini. Itu juga kami terapkan di sini. Digital marketingnya mirip-mirip dengan offline juga, tapi online itu lebih luas sekali kan. Ini saya hanya ceritakan soal toolnya ini ya. Pada saat bagian atas kan pelanggan itu datang dari atas. Dari sini mereka datang ke sini sampai ke belanja. Itu tools apa yang ada kami pakai itu saya terangkan ya.
kalau di sini pada saat pelanggan mencari barang itu saya menggunakan Google. Itu kebanyakan pelanggan kami itu misalnya dengan kata kunci itu kami cobanya teman-teman pakai Google produsen mainan. Kami keluarnya di urutan kedua itu ada di situ. Itu kemudian setelah ada pelanggan datang, mereka kan tertarik ya, mungkin tertarik ya. Nah itu saya menggunakan situs web. Situs web kami itu adalah dua, ya, ada dua. Itu sudah dibuka tadi. Yang pertama adalah omongcatas.com ya, omongcatas.com. Ini adalah brand kami. Ya. Di sini ada, di sini juga ada YouTube-nya. Di sini begini menceritakan bagaimana kita supply untuk pasar lokal. Karena sebenarnya pasar bukannya dari luar nggak ada ya, tapi dari luar itu kita belum bisa penuhi. Karena kalau kita terima order dari luar ternyata kita nggak bisa memenuhi, malah hilang kepercayaan. Itu pertama omongcatas.com. Kedua adalah graham.com. Ini tools, ini alat ya, alat kami untuk pemasaran. Kemudian situs Instagram ya, dan kalau ada waktu juga boleh lihat situs Instagramnya omongcatas gitu ya, nanti follow ya. Dan YouTube ini ya apa namanya, subscribe ya. Terus kemudian pada saat pelanggan makin tertarik, kami punya tools. Ini sangat powerful ya. Saat saya bikin katalog ini ada namanya katalog otomatis ya. Pada saat kami membangun katalog ini, sistem katalog ini untuk memudahkan kami sendiri tadi. Kan banyak reseller ya, atau pedagang kan jualannya pakai katalog ya. Sekarang kita pakai informasi dari kita, koyonya Bu Yuni minta katalog kan produk yang stoknya paling banyak. Itu kalau kita susun sendiri lagi pakai Excel, pakai Word, itu makan waktu bisa sampai 1 jam, 2 jam. graham.com di sini ada buat katalog. Nah, di sini ada buat katalog, dan di sini bisa bikin katalog sesuai keinginan dari pelanggan. Terus yang ketiga adalah action. Actionnya artinya sudah pelanggan belanja, kita juga pakai atur sama e-commerce. Ini semua ada di Graham. Jadi situs web kami menyediakan tools sudah ada. Di hari ini sebenarnya kita beruntung bisa diberikan kesempatan oleh Pak Yoyo dan Bu Yuni ya untuk bisa menimba ilmunya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Yoyo dan Bu Yuni. Tanpa berpanjang lebar, Pak Yoyo dan Bu Yuni, mungkin hari ini kedatangan kami cukupkan. Jadi reportingnya hari ini sudah selesai gitu. Bahasanya itu reporting karena memang rombongannya banyak dan tadi ya agak berjubel, mungkin mengganggu sedikit aktivitas dari Omoca, entah di workshop tadi ataupun di showroom dan di gudang. Jadi tujuan kami hari ini sudah tercapai dan terima kasih atas waktu dan segalanya. Saya kira itu ya. Terima kasih dulu dong, terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Apabila mungkin ada tutur kata dari teman-teman ataupun dari pengelola dosen dan rombongan kami ataupun perbuatan yang dirasa kurang sopan atau kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Nanti malam tinggal berbesar oleh-oleh, nanti malamnya nyanyi-nyanyi, ya habis itu tidur, itu sampai kampus. Saya kira itu Pak Yoyo dan Bu Yuni, terima kasih. Kita akhiri ya. Kayaknya nggak mau pulang loh ya. Dari kami juga jika ada salah kata mohon maaf ya jika Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.